Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi dengan aku Anissa Syahrina di mata kuliah pengembangan organisasi. Nah, sekarang aku ingin mempresentasikan tentang jenis-jenis intervensi yang bersifat teknikal. Yang pertama pengembangan kerja, kedua sistem sosio-teknikal, dan yang ketiga peningkatan mutu karyawan. Pertama tentang pengembangan tim kerja. Nah, ada 4 tahap pengembangan tim kerja menurut teori Brach. Yang pertama forming, kemudian storming, kemudian norming, dan ketiga performing. Tahap forming. Tahap ini merupakan tahap pertama dalam pembentukan kelompok kerja. Para anggota mulai mempelajari tugas yang diberikan dan berkenalan dengan anggota lainnya. Setiap anggota membawa nilai-nilai, pendapat, dan cara kerja masing-masing karena kelompok baru saja terbentuk. Konflik sangat jarang terjadi karena setiap orang masih malu-malu, bahkan seringkali ada anggota yang merasa gugup. Tahap storming, timbulnya konflik. Nah, pada tahap kedua ini, para anggota mulai bekerja, tetapi mereka cenderung akan mempertahankan pendapat mereka sendiri, menolak batasan-batasan yang ditetapkan oleh kelompok terhadap individu mereka. Tahap storming ini dikarakteristikkan oleh konflik intra-kelompok. Beberapa tanda-tandanya bahwa kelompok itu berada di tahap storming adalah timbulnya kemarahan, perasaan menyebalkan, ketidaknyamanan, terjadinya adu pendapat atau konflik dan kegagalan. Kemudian tahap norming, yaitu penormaan. Tahap ketiga ini adalah tahap terbentuknya hubungan yang dekat antara anggota kelompok dan menetapkan aturan-aturan serta menemukan cara komunikasi yang tepat supaya dapat membantu mereka mencapai tujuan yang mereka inginkan. Tanda-tandanya berada di tahap ini adalah adanya peninjauan ulang dan penjelasan mengenai objektif atau tujuan kelompok tersebut, timbulnya persahabatan dan kerjasama antara anggota kelompok, dan mulai dapat mendengar pendapat anggota lain, serta dapat mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan mereka. Kemudian yang terakhir tahap performing, yaitu berkinerja. Tahap performing merupakan titik tertinggi di mana tim telah berhasil membangun sistem yang memungkinkannya untuk dapat bekerja secara produktif dan efisien. Tahap ini, keberhasilan tim akan terlihat dari prestasi yang ditunjukkan oleh tim tersebut. Kemudian kita ngebahas tentang sistem sosioteknikal. Nah, teori sosioteknik dikemukakan oleh Jack Niss pada Juli 2012. Socio-technical system atau sering disingkat dengan STS dalam pengembangan organisasi adalah suatu pendekatan untuk desain kerja organisasi yang kompleks dan mengakui interaksi antar manusia dan teknologi di tempat kerja. Istilah ini juga mengacu pada interaksi antar infrastruktur kompleks masyarakat dan perilaku manusia. Socio-technical system adalah sebuah sistem yang mencari solusi untuk mengoptimalkan dua sistem secara bersama-sama, yaitu yang pertama, sistem teknik, the technical system. Sasarannya adalah untuk memaksimalkan pemenuhan tugas organisasi atau institusi. Kemudian yang kedua, sistem sosial, the social system. Sasarannya adalah untuk memaksimalkan kualitas kerja si pemakai sistem tersebut. Dari kedua komponen tersebut, muncullah optimasi kerja antara sistem dan usernya atau orangnya gitu. Nah, sekarang kita ngebahas tentang objek socio-technical system. Di sini ada contoh absen menggunakan fingerprint. Nah, jika kita amati mengapa dibuat sistem absensi, alasan paling mudah adalah sistem ini dapat memantau kultur disiplin suatu organisasi atau instansi. Dengan begitu, kita dapat menilai seberapa optimalkah kinerja organisasi bekerja untuk mencapai tujuannya. Teori sistem teknososial ini adalah teori yang mengedepankan prinsip optimatisasi sehingga sebuah organisasi dapat secara optimum berunjuk kerja, dan ini hanya dapat dicapai jika dimensi sosial maupun teknisnya dirancang untuk saling melengkapi. Kemudian kita ngebahas tentang pengembangan mutu karyawan.
Proses organisasi bersikap tanggap terhadap kebutuhan pegawai melalui pengembangan mekanisme tertentu yang memungkinkan mereka terlibat penuh dalam pengambilan keputusan mengenai hidup mereka di tempat kerja tersebut. Pengembangan mutu SDM secara langsung berhubungan dengan kondisi atau keberadaan SDM itu sendiri yang dipengaruhi oleh faktor-faktor intrinsik maupun ekstrinsik. Nah, faktor intrinsiknya itu meliputi tingkat pendidikan, tingkat pengalaman kerja, tingkat keterampilan, dan motivasi untuk berkembang dari SDM tersebut. Nah, sedangkan faktor-faktor yang bersifat ekstrinsik itu yaitu lingkungan keluarga, lingkungan ekonomi, lingkungan sosial, budaya, sampai dengan lingkungan belajar, termasuk di dalamnya perkembangan teknologi. Faktor lain yang sangat mempengaruhi kinerja dari karyawan atau SDM itu yaitu mutu SDM sangat didukung oleh kualitas komunikasi, keberhasilan manajemen kepemimpinannya, dan adanya program-program peningkatan motivasi. Mutu SDM itu sangat bergantung pada perubahan manajemen yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, untuk itu, peningkatan mutu karyawan menjadi hal yang pokok dan perlu dilakukan melalui kegiatan analisis masalah karyawan, komunikasi pelatihan, pengembangan, motivasi, dan kedisiplinan penerapan manajemen kepemimpinan yang partisipatif, pengembangan keselamatan, kesehatan kerja, manajemen perubahan, dan menjadikan perusahaan sebagai suatu organisasi pembelajaran. Itu dia tadi presentasi tentang jenis-jenis intervensi yang bersifat teknikal yang dapat aku sampaikan. Makasih buat teman-teman yang udah nontonin video ini dari awal. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini ke teman-teman kalian. Bye!